A Day in My Life edisi pembelajaran luar kelas. Hai semuanya, dengan saya Aprilia Inasani Maladini, saya akan mengajak kalian semua arek-arek Surabaya untuk menjelajah tempat sejarah yang ada di Surabaya. Yuk ikutin! Ini lebih tepatnya kayak penyiksaan. Jadi penjara itu kan seharusnya manusiawi, walaupun yang ditahan itu seorang narapidana atau orang jahat. Nah, karena penjara ini terkenal kejam, maka ditutup dan hanya dijadikan cagar budaya. Tahu cagar budaya itu apa? Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang Kalisosok. Sebenarnya apa sih penjara Kalisosok itu? Penjara Kalisosok dibangun oleh pemerintah Belanda pada tanggal 1 September 1808 dengan biaya sebesar 800 gulden atau sekitar 600 juta rupiah. Penjara ini satu selnya hanya berukuran 4x4 dengan kapasitas mencapai 90 orang. Di dekat penjara ini juga terdapat Museum Bank Indonesia yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda loh. Selanjutnya kita akan ke Taman Sejarah yang berada tepat di depan Gedung Internasio yang merupakan tempat peristiwa tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Saat ini kita sedang berdiri di atas jembatan merah atau yang dulu dikenal dengan Rudebroek. Dulunya jembatan ini berfungsi sebagai lalu lintas utama untuk perdagangan, yaitu untuk menghubungkan wilayah timur sungai Kalimas, yaitu kawasan pecinan dan Arab, dengan wilayah barat sungai yang menjadi pusat kegiatan orang Eropa. Jembatan merah ini juga menjadi saksi bisu terjadinya pertempuran arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Next, kita pergi ke Jalan Panggung nih. Jalan Panggung merupakan jalan panjang yang berada di tengah-tengah kawasan Ampel dan Kembang Jepun yang dulunya dikenal sebagai perkampungan Melayu. Dulunya, Jalan Panggung ini sempat menjadi kawasan tak terawat selama puluhan tahun. Juga dengan ditambahnya warga yang membuka pasar ikan, turut membuat Jalan Panggung ini semakin kumuh, becek, dan macet. Hingga pada akhirnya, pemerintah merevitalisasi Jalan Panggung hingga menjadi kembali cantik seperti sekarang. Selanjutnya kita pindah ke area Tugu Pahlawan. Singkatnya, Tugu Pahlawan didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan setahun setelahnya pada tanggal 10 November 1952 oleh Presiden Soekarno, dengan tujuan untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Secara umum, Tugu Pahlawan berbentuk lingga seperti paku yang terbalik. Bagian badannya terdiri dari 10 lengkungan dengan 11 ruas. Jumlah tersebut menyimbolkan tanggal bersejarah terjadinya peristiwa pertempuran 10 November 1945. Di area Tugu Pahlawan juga terdapat beberapa patung pahlawan seperti Gubernur Suryo, Dul Arnawa, dan Bung Tomo. Tujuan terakhir kita yaitu Museum 10 November. Perbedaan pahlawan di Kakak ini nih yang akan memandu kita selama di dalam museum. Kakak ini akan membantu menjelaskan, menjawab segala pertanyaan, juga mengenalkan berbagai macam koleksi yang ada pada Museum 10 November. Ini dari sini naik ke atas ini harus 4 orang bawahnya. 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 나를 깨 하니 말은 해도 돼 But what do you say
Udahan untuk kali ini. Saya Aprilia Intan Fadimala undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ngomong kia-kia. Saya ulang-ulang ke Zoom. Yang memang punya jejak sejarah yang panjang. Dibangunnya sekitar abad ke-18. Tak rekam.